kalau negosiasi belum ada, jelasnya nominal belum bisa dibuka. Nah, kita maunya kita kan sama-sama buka. Yang pernah juga keluarga buka, kita bicara 20 M. Itu jelas ya kita penyampaian 20 M itu juga kena ada rada-rada emosional yang kira-kira bahwa di antara kedua belah pihak ada yang tidak apa ya, artinya tidak ada yang jujur lah. Kondisi bangunan gedung DPRD Kabupaten Nagikeo yang dibangun pada tahun 2008 lalu saat ini sangat memprihatinkan. Kondisi yang sama juga terlihat pada bangunan rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati, rumah jabatan Ketua DPRD, dan rumah jabatan Wakil Ketua DPRD. Gedung yang telah menghabiskan puluhan miliar ini tak terurus lagi. Itu karena ada sengketa lahan antara pemerintah Kabupaten Nagikeo dengan pemilik tanah. Kasus lahan gedung DPRD ini sebenarnya telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung yang memenangkan pemilik tanah. Namun perintah eksekusi Kejagung itu belum juga dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bajawa. Pengadilan Negeri Bajawa bahkan mengeluarkan keputusan baru yang mengatakan bahwa gedung-gedung tersebut tidak bisa dieksekusi karena telah terdaftar sebagai aset negara. Keputusan ini sontak membuat pemilik tanah kebingungan harus mencari keadilan di lembaga yang mana lagi. Namun teka-tungkatungnya kasus ini telah mengakibatkan keberadaan gedung-gedung tersebut menjadi terlantar dan berpotensi cepat rusak karena tidak terawat. Saat ini, gedung-gedung ini menjadi tempat berteduh ternak sapi dan kambing. Di lantai gedung ini terdapat tumpukan tai sapi dan kambing yang menimbulkan bau menyengat. Untuk masuk ke gedung ini, kita harus melewati rintangan belukar yang telah mengepung gedung ini. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Nagikeo dan DPRD Nagikeo segera bersikap tegas untuk mengatasi persoalan ini, sehingga gedung ini dapat segera digunakan untuk kepentingan rakyat. Masyarakat juga berharap polisi segera bertindak untuk memproses hukum kasus ini, sebab kasus ini sejak awal syarat dengan dugaan KKN. Para pihak diduga telah menerima uang dari proyek mangkrak ini.
Ahli waris tanah gedung DPRD Nagekeo RU Remi Florianus mengatakan, seharusnya persoalan ganti rugi lahan gedung DPRD ini sudah bisa dilakukan oleh Bupati Nagekeo sekarang. Karena uang yang dipakai untuk ganti rugi lahan adalah uang negara, bukan uang pribadi. Mungkin Pak Flori bisa jelaskan kronologis awal ketika pemerintah membangun gedung DPR di lokasi itu. Apa Pak Flori secara pribadi dan keluarga pernah diberitahu atau seperti apa? Perencanaan itu memang sudah diberitahu, tetapi rencananya di sebelah timur, bukan di sebelah barat. Namun dalam pelaksanaan waktu dibangun, dalam perencanaan bangun di sebelah timur, saya sendiri yang mencegat, saya minta ganti rugi pada saat itu. Namun pemerintah tidak punya duit, makanya direncana dipindah ke sebelah barat. Perencanaan pembangunan dipindahkan ke sebelah barat. Di situ tanah tersebut suku sudah serahkan kepada adik saya. Makanya pada saat itu adik saya langsung mencegat ke pemerintah, membuat laporan kepada pemerintah. Namun dalam perjalanan pemerintah tidak peduli, sehingga dalam perencanaan pembangunan di awal-awal kita sudah gugat ke pembangunan itu, di mana penyerahan tanah itu pemerintah menerima dari posisi orang lain yang menyerahkan. Saya kira itu penjelasan yang paling pokok, yang paling pertama, paling awal, sehingga pemerintah itu tahu bahwa kita akan menggugat itu tanah. Saya kira yang paling jelas bahwa kita sudah mengalami berapa kali pimpinan daerah. Saya kira juga pada saat ini juga semestinya kan dengan masa jabatan bupati yang ada sudah bisa diselesaikan semua masalah. Yang terpenting bahwa bagaimana hubungan kita ke masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Hal yang berkaitan dengan ganti rugi atau apapun bentuknya, saya kira itu semuanya keuangan negara, bukan keuangan milik pribadi. Uang milik negara ya perlu wajib hukumnya diberikan kepada masyarakat. Sehingga kalau toh mungkin berkaitan dengan ganti rugi, semua persoalan kasus-kasus tanah yang ada di sini bagi pemerintah semestinya tidak bermasalah. Menurut saya yang masalah di sini bahwa ya katanya bahwa pemerintah itu uang tidak ada. Kalau pemerintah uang tidak ada ya tidak usah ada negara lah, daripada pusing-pusing kepala. Saat proses negosiasi dengan Pemda, pihak Pak Flori sebagai penggugat minta ganti ruginya berapa? Ya, saya dari posisi keluarga dalam hal ini bahwa yang berkaitan dengan ganti rugi yang lebih berkompeten dalam kaitan ganti rugi adalah adik saya, karena memang secara hukum beliaulah yang memiliki tanah itu. Kemudian kalau bicara tentang ganti rugi, menurut saya juga bahwa ganti rugi yang sewajarnya. Saya kira itu yang paling penting, bahwa dalam posisi pembangunan kita ingin juga negara maju, kita juga ikut maju. Makanya posisi sewajarnya itu adalah poin paling penting dalam kaitan ganti rugi. Tapi nominalnya tidak ditentukan. Nominalnya kalau negosiasi belum ada, jelasnya nominal belum bisa dibuka.
Nah, kita maunya kita kan sama-sama buka. Yang pernah juga keluarga buka. Kita bicara 20M. Itu jelas sih kita penyampaian. Penyampaian 20M itu juga kena ada rada-rada emosional yang kira-kira bahwa di antara kedua belah pihak ada yang tidak apa ya? Artinya tidak ada yang jujur lah. Saya kira itu yang paling penting. Ya, saya kira mungkin ketetapan yang diberikan oleh PN Bejawa sudah bertentangan dengan hukum yang ada. Seyogyanya bahwa instruksi dari Mahkamah Agung gedung itu segera dieksekusi. Namun PN Bejawa mengeluarkan keputusan untuk tidak dieksekusi dengan alasan bahwa itu adalah aset negara. Namun yang saya sesalkan secara hukum bahwa PN Bejawa bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan putusan yang lebih tinggi. Saya kira itu yang perlu diperhatikan oleh kita seluruh warga negara, bahwa kita wajib hukumnya taat hukum. Saya kira itu. Secara pribadi saya mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam kaitan dengan tipikor. Kasus gedung DPR ini bukan barusan. Ini sudah sekian tahun yang kita alami bahwa masyarakat dirugikan dengan hilangnya keuangan negara sekitar 10M lebih. Makanya dengan adanya keinginan kepolisian untuk mengusut sampai tuntas, saya sepenuhnya mendukung.